saya John Peter Firdausah Kain dari Prodi Hubungan Internasional. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview buku dengan judul Genealogi Terorisme oleh Bapak Arthur Jefferson Maya yang merupakan bagian dari tugas ujian tengah semester saya. Nah, dalam tugas review kali ini saya akan mengambil bab fokus di bab 2 dengan judul Inception Hand Curve, Terorisme Pembunuhan Pertama Kain dan Abel. Nah, bab ini sendiri memiliki 3 subbab, yaitu Hand Curve Terorisme, Kain dan Abel rekonstruksi pembunuhan, dan personifikasi kekerasan, personifikasi kekuatan yang menentang Kain dan indikasi teror. Masuk ke subbab judul pertama, yaitu judul pertama adalah Hand Curve Terorisme. Nah, dari subbab ini kita mulai dengan suatu pertanyaan, sebenarnya apa sih itu terorisme? Nah, terorisme sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk menciptakan sebuah kondisi atau situasi yang dipenuhi ketakutan, yang pelakunya sendiri atau subjeknya bisa berasal dari individu maupun kelompok. Nah, penciptaan rasa takut ini nantinya akan dilengkapi dengan suatu tujuan yang akhirnya dapat memaknainya dan dapat kita maknai sebagai terorisme. Nah, terorisme sendiri ini jika didefinisikan lagi secara etimologis, yaitu berarti suatu tindak kekerasan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan untuk memaksakan kehendak, menunjukkan eksistensi agar dipatuhi atau dipandang segala kepentingannya oleh orang lain. Lalu pemaknaan tersebut akan menghasilkan sebuah enigma di mana mengatakan bahwa tidak akan ada aksi teror yang tidak berhubungan atau berkaitan atau terlibat dengan hubungan interaksi dengan ketakutan ataupun kekerasan. Nah, lalu dan untuk untuk mendalami korelasi dari konstruksi pemaknaan ini untuk lebih lanjut, buku bab 2 ini memberikan contoh kasus pada sebuah tragedi, yaitu tragedi the first murder victim and the first murder victim, yaitu Kain dan Abel. Masuk ke dalam bab kedua, yaitu Kain dan Abel rekonstruksi pembunuhan. Nah, di sini itu dimulai dengan sejarah bagaimana sih tragedi Kain dan Abel. Nah, Kain dan Abel ini sebenarnya ada sepasang saudara kandung, namun dalam kisahnya sang kakak Kain yaitu tega membunuh adiknya Abel karena iri dengki persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, sementara persembahan adiknya diterima. Nah, kejadian ini tuh akhirnya melahirkan berbagai macam pendalaman terhadap bagaimana sih dan mengapa pembunuhan itu bisa terjadi. Nah, sekaligus menobatkan peristiwa ini itu sebagai peristiwa pembunuhan, peristiwa kekerasan kejahatan pertama di dunia. Nah, dalam proses pendalamannya sendiri ada beberapa pandangan yang diberikan oleh tokoh-tokoh gitu, dan ada beberapa variasi rekonstruksi kejadian yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh. Nah, salah satunya adalah Bereshit Rabbah. Nah, rekonstruksi yang diungkapkan oleh Bereshit Rabbah ini ada 3 rekonstruksi. Nah, rekonstruksi yang pertama dan kedua ini menempatkan Kain sebagai pelakunya yang terbukti melakukan kekerasan kepada Abel adiknya dengan menggunakan media tongkat kayu dan batu. Sedangkan pada rekonstruksi yang ketiga agak sedikit berbeda, di mana alasan Kain membunuh Abel itu bukan karena persembahannya tidak diterima, melainkan karena mereka berdua memperebutkan kekayaan dan harta. Namun berbeda pada rekonstruksi yang ketiga ini. Nah, rekonstruksi yang ketiga ini digambarkan bahwa Kain bukanlah pembunuh murni dalam kasus ini, melainkan karena sudah terjadi perkelahian terlebih dahulu antara mereka berdua. Nah, perkelahian ini tidak disebabkan oleh persembahan, melainkan karena tentang seputar kehormatan dan juga kekayaan. Nah, hal ini benar adanya terjadi diawali oleh tuntutan Habel sebagai pemilik harta kepada Kain si pemilik tanah. Nah, lewat penulisan ini Habel gak lagi dianggap sebagai seorang korban aja gitu, melainkan juga sebagai aktor yang berpartisipasi dalam suatu perkelahian antar saudara. Sekarang masuk dalam subbab yang ketiga, yaitu personifikasi kekuatan yang menentang Kain dan indikasi teror. Dalam berbagai narasi dan segala penalaran yang ada, terdapat berbagai perbedaan, namun terdapat juga satu kesamaan yang absolut, yaitu adalah di mana Habel tewas di tangan kakaknya Kain. Nah, hal ini memberikan stigma atau sudut pandang kepada Kain sebagai orang yang suka menentang, berkhianat, rebel, pemberontak, gak hanya kepada Tuhan tapi juga kepada saudaranya, hanya karena kepentingan pribadi. Nah, istilah pemberontakan sendiri disandang oleh Kain, yaitu didasari pada ketidakmampuan dia dalam menjawab pertanyaan pertanggungjawaban Tuhan dari Allah, kenapa dia bisa melakukan hal yang kejam sedemikian rupa, dan juga dengan tidak menerima keputusan Allah dan juga mengabaikan tanggung jawab dia sebagai seorang kakak untuk selalu menjaga adiknya. Nah, kegagalan Kain dalam memikul tanggung jawabnya ini memberikan kerugian bagi dirinya, bumi, sesama, dan menciptakan kelanjutan siklus kekerasan hingga saat ini. Namun pemberontakan Kain tidak hanya berhenti di sana. Pemberontakan Kain pun masih terus berlanjut dengan cara bagaimana ia menjawab pertanyaan pertanggungjawaban dari Tuhan dengan mengatakan bahwa dirinya bukanlah penjaga adiknya, sebagai bentuk menyalahkan Tuhan atas kejadian yang telah terjadi. Nah, dan tindakan Kain ini tidak hanya diibaratkan sebagai pembunuhan saja. Mereka melewati frasa yang terdapat pada kejadian 4 ayat 10, yaitu darah adikmu itu berteriak padaku dari tanah. Lewat kata darah ini memiliki makna yang menyeratkan banyak korban. Kenapa banyak korban? Karena hal ini dapat dikaitkan dengan bagaimana suatu tindak kekerasan yang terjadi pada seorang individu akan mempengaruhi berdampak pada lingkungan sekitarnya. Nah, dampak ini maksud sendiri adalah bagaimana masyarakat di sekitarnya akan memberikan sebuah respon terhadap tindak kekerasan yang terjadi dengan mengambil peran dalam mencegah ataupun menangani segala bentuk tindak kekerasan yang ada agar siklus kekerasan ini dapat segera dihentikan.
Kaitan lainnya yang juga berhubungan dengan bagaimana penerimaan dunia terhadap tindakan dan kehadiran Kain yang menjadi awal dan pusat dari segala kekerasan yang ada di dunia sampai saat ini adalah hal ini mencerminkan juga bahwa muncul perasaan takut pada masa kini akan siklus kekerasan lanjutan akibat dari apa yang telah dilakukan Kain pada zaman dahulu. Nah, di mana pelibatan unsur ketakutan dan kekerasan itu sendiri adalah sebenarnya ada definisi utama dari apa itu teror. Nah, di sisi lain peristiwa ini pun menggambarkan bahwa adanya sedikit kemungkinan akan potensi perdamaian bila diskontinuan kekerasan ini dapat dipenuhi. Nah, kisah Kain dan Habel ini pada masa ini menjadi sebuah cerminan dan landasan dari ungkapan tentang bagaimana teror tidak akan terlepas dengan hubungan antara kekerasan maupun ketakutan. Dan kejadian ini secara tidak langsung Kain telah menciptakan rantai ketakutan dan dengan akan adanya kekerasan dalam masyarakat. Bahkan Tuhan sendiri memberikan pengasihan kepada Kain untuk memutus segala siklus kekerasan yang ada dengan memasukkan dia ke kota Henok. Dan pada akhirnya tindakan dari Kain sendiri akhirnya menjadi sebuah fondasi awal dari pemaknaan teror yang berinsepsi pada penyebaran rasa takut dan pelibatan tindak kekerasan di dalamnya. Oke, sekian review bab 2 dari saya. Ini buku yang sangat menarik dan sangat menambah wawasan saya seputar genealogi dan juga terorisme, khususnya kalau di sini asal mula terorisme. Terima kasih Pak Arthur. Sekian dari saya, terima kasih.